pada waktu itu saya belum menampakkan MTA, juga ya tidak memisahkan dari masyarakat, dan kegiatan masyarakat setempat pun saya masih mengikuti, termasuk kenduri, sedekah bumi dan sebagainya. Kedua, syukuran lagi masak apa itu namanya sedekah bumi. Dan ketiga, Mauludan Nabi. Yang keempat, hari korban besar. Itu yang penting. Ternyata semuanya itu bertentangan dengan akidah yang telah saya pelajari. Saya sampai diingatkan, Bapak ngajak saya ngaji dah sekian lama, dah tahu tentang hukum, tuntunan yang benar, masa kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu bertentangan dengan keyakinan kita kok masih dilakukan aja. Kami merasa tersiksa. Kami mengaji, tahu ini larangan, tapi kami masih melakukan. Kan dikhawatirkan oleh warga masyarakat sini itu khawatir kalau adat istiadat itu punah. Terus kita kalau diundang di orang itu maaf, saya sekarang tidak bisa itu. Diaturi kajatan kok enggak mau itu. Ya merasa apa salah saya. Nasi sabuntel itu kalau dibawa itu katanya itu sirik. Sirik itu gimana itu? Saya itu ya nggak maksud. Nah, sekitar tahun 98 itu terus mulai dibenci masyarakat, dikucilkan. Antara MTA dan non-MTA ini kan tidak bisa ditemukan itu ya. Dilawan saja. Toh kalau kita mati syahid, itu bagaimana? Ya, lawan sih boleh, ya. Melawan tuh boleh. Tapi saat ini, ya, kalau kita masih ya bisa menghindar sajalah. Ya, kita usaha semaksimal mungkin untuk tidak sampai terjadi perkelahian atau sampai terjadi saling pukul memukul. Le pengajian bubar ae le iki wis diadang masa nang tengah ratan, masane wis nutuk cagak listrik. Sebagian kembali ke rumah masing-masing, saya dan keponakan saya berempat itu diadang. Masyarakat sudah rame-rame di tengah jalan itu sambil teriak-teriak. Wakiti tak pateni. Iki wakiti iki karepe piye to iki? Sak balane iki pokoke nek ora gelem pateni wae. Pateni ngono ya. Usir ya ngono. Oke. Ora goro-goro terus. Lah iki lho wakiti. Itu akhirnya saya dipukulin rame-rame sampai babak belur. Pak Wakiti diadang itu masuk ke rumah buliknya. Dinding-dinding dari papan jati itu udah dijebol semua, sampai burung itu dijiwing-jiwing, dirobek-robek. Perasaan saya ya sedih sekali kalau seumpamanya bapak saya itu meninggal, kan yang akan merawat anak saya itu siapa?
aja lah. Saya melompat ke talang ya, di pertengahan rumah itu saya akhirnya pergi dari rumah beserta adik saya yang namanya Suradi itu, keponakan. Alhamdulillah masa sebanyak itu juga tidak mengetahui saya ya turun dari atap itu tadi. Dan akhirnya saya menyelamatkan diri sampai ya boleh dikatakan kehilangan arah di salah satu hutan ya. Bahwa kalau ingin kembali di masyarakat dan diterima sebagai warga masyarakat Dukuh Bangkerep, Desa Balong, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, kelompok MTA harus satu, kelompok MTA harus dapat mengikuti atau menyesuaikan adat istiadat yang sudah berlaku di Dukuh Bangkerep, Desa Balong, Kecamatan Kunduran yang sudah dilakukan warga masyarakat Dukuh Bangkerep umumnya. Dua, buku-buku aturan MTA harus diserahkan kepada warga masyarakat yang diwakili oleh pihak satu sebagai bukti bahwa sudah mau kembali menyesuaikan masyarakat Dukuh Bangkerep. Kamu harus tanda tangan di sini. Kalau kamu tidak mau tanda di sini, kamu tidak bisa kembali pulang ke Bangkerep. Dari rumah itu sudah ditekan, nah, ditekan masyarakat supaya ya kembali kepada masyarakat ya mengikuti adat kebiasaan yang sudah ada. Akhirnya saya dengan terpaksa, termasuk kakak saya sendiri juga memaksa saya, itu, akhirnya saya menandatangani itu. Seakan-akan punah, nah, seakan-akan tidak ada harapan lagi. Merasa sedih karena dipaksa untuk menandatangani perjanjian itu. Selama saya dipukulin, diajar sampai babak belur itu saya tidak meneteskan air mata sedikit pun tidak. Tapi pada waktu saya menandatangani sekali itu langsung saya juga lumpuh total. Saya menangis waktu itu sudah itu mulai langsung stres itu tadi. Akhirnya ya setelah itu mungkin hampir 1 bulan lebih, 1,5 bulan saya stres, ya, sudah tidak ada harapan hidup ya, selayaknya manusia hidup. Itu 1 bulan lebih itu saya cuman merokok aja. Dan juga ke sawah. Ya, ladang juga, tapi tidak mau bekerja, cuman ya kalau sudah puter-puter, duduk, ngerokok, sehari-harinya itu cuman merokok. Pernyataan sudah berulang-ulang kali, Pak, antara MTA dan warga ini sudah berulang-ulang kali. Poinnya ya hanya itu, adat istiadat supaya MTA ikut adat, itu saja. Ada itu perjanjian dibuat di kepolisian pada waktu itu bahwa warga MTA itu siap untuk meninggalkan ajaran itu dan mengikuti adat istiadat setempat. Ya pada waktu itu sekitar 1 tahun ini memang bisa ya sudah bisa seperti warga sini, tapi untuk berikutnya itu sudah tidak bisa mengikuti. Kami sudah punya rencana, saya sendiri yang belum berkeluarga tetap tidak bisa hidup di desa
ini kalau akidah ini tidak bisa dipertahankan. Saya pergi ke Solo dengan susilo itu tadi, lama-kelamaan itu masyarakat itu tahu bahwa Wakidi dan teman-temannya itu tidak kerja tetapi ngaji di Solo. Nah, setelah itu terjadi pengusiran itu. Sebetulnya tidak pengusiran itu, tidak ada yang ngusir itu. Itu ya mungkin dari teror-teror itu kemungkinan, saya sendiri kurang persis jauh dari sini. Nah ini dengan sendirinya dia itu meninggalkan rumah untuk belajar di Solo. Di sini enggak ada pengusiran, Pak. Ada yang dulu kan kerja. Ya ada yang minta surat boro kepada desa, ada. Enggak ada yang mengusir, Pak, itu. Enggak ada warga sini yang mengusir itu, enggak ada. Enggak ada. Mengusir itu enggak ada, warga sini enggak ada yang mengusir. Pemulangan itu juga yang semuanya yang mengatur dari Polres, sehingga saya dipulangkan secara bertahap lagi 13 orang dari yang laki-laki dengan alasan membenahi rumah yang sudah rusak, yang sekian lama ditinggal. Sore pertemuan itu didatangi Pak Kapolwil dan juga Pak Bupati. Semua dari Polsek, Polres itu datang. Tidak mengucapkan kalimat atau kata-kata yang menyinggung perasaan warga Dukuh Bangkerep. Nah, sebagai contoh pengalaman lalu bahwa semacam sedekah bumi dibilang musyrik, dibilang ya lain-lain lah dibilang. Nah walaupun itu Anda tahu itu musyrik, nggak usah diucapkan lah. Dan hanya satu permintaan kami dari warga yang ada di Solo itu, seperti sudah berulang kali sampaikan, menghargai perbedaan. Nek adat istiadat dekah bumi niku nek kanggene wong Bangkerep niku pun tradisi pun berlaku dangu tinggalane nenek moyang. Mbok niku dieloki ngoten lho, mboten meksa niku demi kerukunan, demi kesatuan dan persatuannya warga. Lah dene kok kiyambake niku tetep mboten purun, monggo terserah. Tapi pemulangan dari yang kedua, Pak Wakidi beserta rombongan itu pulang, mungkin dari niatnya sini sudah aman, sampai di sana tidak boleh lagi dari masyarakat. Yang 13 itu mendapat ancaman-ancaman teror setiap malam terus. Itu mendapat teror dari masyarakat. Iki galangane mbahmu piye? Iki kak aku piye majeki? Ora usah liwat kene, kowe ngarepan rono ora liwat kene. Nek kata piye iki anu ini kan burkono. Wis kan kok wis bali wae iki rasane. Wis dipan. Kowe iki bali kok ora usah liwat kene iki ngono aku. Rasane kok.
ya, warga MTA yang cuma 13 itu terpojok. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya sholat ya di rumah. Nanti kalau Jumatan, lihatlah Bapak sendiri. Nanti ikut atau enggak, gitu. Kalau lahirnya itu sudah baik, supaya tanya sama tanya ya sudah diberi pertanyaan ya situ ya mau, enggak emosi itu enggak ada sudah tuh. Sekarang keadaan memang betul-betul sudah apa ya lumayan lah ya, karena yang benci itu cuman diam, sudah tidak cuap-cuap nantang dan sebagainya, tidak. Pokoknya itu sekarang itu seandainya saya itu ditanya, oh iya Le, ya saya itu ya sudah memahami. Tapi kalau dalam siapa yang mengerti? Enggak ada gitu loh. Orang itu yang baik itu sebenarnya itu lahir dan batin kan enggak sama. Lahirnya yang diutamakan itu. Ya, pokoknya situ biar jalan sendiri, orang yang banyak ya biar jalan sendiri. Nanti kalau gitu terus bangkrut itu jadi apa? Rugi.